Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Baik, lebih terdengar sekarang? Ya. Terima kasih sekali lagi moderator. Saya minta bicara di sini. Saya bukan bagian dari peneliti, tapi mungkin sebagai pendapat dari ahli mungkin lebih tepatnya ya, memberikan dasar-dasar dulu agar kita paham nanti bagaimana DNA ini ternyata juga bisa dijadikan salah satu tools untuk melacak keturunan. Nah, apakah nanti keturunan itu bisa juga untuk nasab yang memang jauh dan seberapa jauh. Jadi saya kira ini yang cukup ramai juga dibicarakan belakangan ini, dan sudah banyak yang membahas sebetulnya di media-media sosial, di YouTube tentunya. Jadi saya hanya akan memberikan sedikit overview dulu dan sedikit pendapat tentang hal-hal yang ada sekarang. Nanti mungkin tentunya peneliti utamanya yang saudara Muhammad Asgaf Aventador ini, yang saya kira sudah punya banyak sekali slide untuk disajikan dari hasil studi literatur beliau. Nah, ini dari slide yang saya coba tunjukkan ini membuat kita semua memahami dulu nih, mempunyai background yang sama terhadap bagaimana DNA itu atau apa itu DNA dan bagaimana mungkin dia bisa dijadikan suatu tools untuk melacak suatu keturunan seseorang. Nah, pertama mungkin dari gambar ini ada dua gambar sebetulnya terpisah ya. Masing-masing menunjukkan, yang pertama ini adalah sel kita, sel manusia atau sel hewan ataupun makhluk-makhluk tingkat rendah dan tingkat tinggi yang masih memiliki inti sel. Jadi di dalam sel kita itu ada inti sel, yang di dalamnya lagi terdapat yang kita sebut DNA sebagai materi genetik. Kalau kita mengatakan genetik artinya sesuatu yang memang akan memberikan sifat yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah, DNA manusia itu yang di dalam inti itu terkemas dalam suatu struktur yang namanya kromosom. Nah, jadi mungkin ini yang mulai terkait dengan pembicaraan nanti, ada namanya Y kromosom atau kromosom Y. Jadi inilah kromosom. Jadi kromosom adalah sebetulnya kumpulan dari benang-benang DNA yang berikatan dengan protein khusus yang namanya histon. Tidak perlu kita bahas terlalu jauh nanti. Tapi artinya dalam kromosom ini terdapat untayan DNA kita yang di dalamnya itu punya nukleotida atau yang kita sebut dengan pasangan-pasangan basa yang mempunyai kode. Jadi kodenya itu ada A, C, G, T dengan kepanjangannya bisa kita lihat di sini. Nah, ini semua sebetulnya akan menjadi kode-kode yang memberikan ekspresi perwujudan dari manusia yang muncul akibat kode-kode ini. Walaupun tidak semua DNA itu menjadi kode, karena ada juga yang tidak menyandi apapun, tapi sebagian dia seperti ini. Oleh karena itu misalnya kita melihat orang punya tipikal penampilan tertentu dari etnik tertentu, itu pasti karena kode-kodenya ini menyandi gambaran yang memunculkan gambaran fenotip atau tampakan seperti itu. Nah, tapi tidak selalu dia menunjukkan ke gambaran fisik, tapi juga bisa ke gambaran internal seseorang, atau bahkan tidak menunjukkan fisik sama sekali, hanya menunjukkan pola-pola yang untuk dibaca saja. Nah, ini yang mungkin nanti menjadi istilah SNP yang kita lihat pada haplotipe atau haplogroup. Nah, ini DNA inti ini yang kita pakai untuk menentukan dengan menggunakan Y kromosom. Nah, satu lagi, kita juga sebagai dalam sel manusia itu ada organel atau struktur namanya mitokondria yang ternyata memiliki DNA sendiri. Jadi DNA mitokondria ini berbeda dengan DNA yang kita punya di inti ini. Kalau yang di inti ini mungkin ini yang paling menunjukkan struktur fisik dan lain-lain. Kalau mitokondria ini DNA-nya umumnya menyandi hal-hal yang terkait dengan metabolisme, misalnya energi dan lain-lain. Jadi kalau ada gangguan di DNA mitokondria ini, larinya langsung ke energi manusia mungkin yang terganggu. Tapi kalau untuk fisikal segala macam itu biasanya di DNA inti yang lebih kepada struktur fisik. Nah, kenapa dibuat dua ini saya tampilkan? Karena dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, keduanya ini punya peran. Punya peran yang bisa dipakai untuk melacak jejak genetik seseorang yang eksklusif. Kenapa eksklusif? Karena kalau dari kromosom yang Y pada
DNA inti ini itu bisa dijadikan untuk melacak keturunan dari jalur laki-laki saja, kalau DNA mitokondria bisa digunakan untuk melacak dari jalur ibu saja. Artinya kita diberikan Allah dua tools, dua kemampuan buat melacak keturunan baik dari jalur ibu secara eksklusif maupun dari jalur ayah secara eksklusif. Nah, saya tampilkan sedikit di sini sekedar untuk menunjukkan bagaimana sih kromosom yang kita sebut sebagai autosom itu yang dalam inti ini ya, autosom. Kita punya 46 kromosom ya. 46, 23 pasang sebetulnya. Nah, kalau kita lihat mereka berpasangan. Nah, setiap kita janin yang baru atau pembuahan, setiap pembuahan kita mendapat satu pasang dari ayah, satu pasang dari ibu. Jadi yang tampak dua sepasang ini masing-masing dibawa dari bapak dan ibu. Walaupun nanti tidak serta-merta dia hanya satu-satu seperti ini, kadang-kadang dia bertukar informasi. Jadi misalnya dari bapak yang kiri, dari ibu yang kanan, tapi ternyata ada juga dia saling bertukaran antara yang sepasang ini. Sehingga timbul pola yang mozaik. Oleh karena itu, jalur ini sangat sulit dipakai kalau untuk melacak DNA yang jauh keturunan, karena bercampur terus. Jadi kalau untuk 1, 2, 3 generasi masih mungkin, tapi makin jauh dia makin terdelusi, makin hilang, karena setiap ada pembuahan terjadi percampuran dari bapak. Jadi mungkin pertama dia dapat 50-50, keturunan kedua tinggal 25-25, makin ke bawah makin berkurang. Nah, oleh karena itu ini yang menyebabkan tidak mungkin digunakan DNA autosom ini kalau untuk melacak nasab yang jauh. Tapi kalau yang dekat masih bisa untuk konfirmasi anak ke ayah atau ke kakek, bahkan masih memungkinkan. Walaupun sekali lagi dengan ini merupakan tool yang kita pakai di sini. Nah, kalau perwujudan fisik mungkin ini juga yang akan dapat dari sini. Jadi kalau misalnya kita mengatakan seseorang itu dari DNA-nya sekian persen mengandung DNA Timur Tengah atau Arab, tapi kok mukanya maaf munculnya etnis Tionghoa misalnya. Nah, itu secara saintifik juga tidak mungkin kalau dia memang dari sisi autosom, karena autosom inilah yang membawa sifat kita. Jadi penampilan rambut, penampilan kulit dan lain-lain itu dari sini. Jadi artinya kalau dia muncul dengan genetik, artinya misalnya persentase DNA untuk kelompok yang di Timur Tengahnya adalah 25%, ya mungkin tampak dari penampilannya. Tidak mungkin seorang yang mukanya sangat misalnya etnisnya Arab sekali tiba-tiba cuma 3%. Malah yang 25 dari etnis Tionghoa itu tidak mungkin. Jadi kita yakin di situ ada kekeliruan dalam database yang dicocokkan di situ, atau ada masalah di pemeriksaannya sendiri. Nah, saya tidak akan bahas autosom karena itu sudah polemik yang dari awal yang muncul dulu. Mungkin beberapa artis yang muncul dengan persentase yang aneh-aneh. Nah, sekarang kita fokusnya ke sini. Ada seks kromosom atau kromosom yang khusus untuk menentukan jenis kelamin. Beda dengan autosom tadi. Nah, pada yang laki-laki kita semua sudah tahu, kita ini membawa sepasang, ada X dari ibu, ada Y atau Y dari ayah. Jadi Y pasti dari ayah karena ibu nggak punya Y. Jadi kalau kita dapat Y selalu dari ayah. Nah, oleh karena itu Y ini akan terus diwariskan dari ayah laki-laki, ayah ke anak laki-laki, dan itu seterusnya. Tidak pernah bercampur dengan X. Kalau autosom tadi kan kita tahu karena sepasang dia bisa bercampur karena dia sama sifatnya. Tapi kalau yang ini nggak mungkin karena Y dan X ini berbeda struktur, berbeda sifat. Walaupun ada bagian dari Y sedikit yang namanya par, saya kira nggak perlu bahas jauh-jauh juga, yang bercampur dengan X, tapi itu tidak kita ukur yang dalam pengukuran haplotip dan lain-lain. Jadi dia ada daerah par sedikit, tapi umumnya yang kita jadikan patokan kita untuk gen dan untuk pemeriksaan nanti haplotipe dan lain-lain itu tidak bertukar dengan X, sehingga selalu dia eksklusif turun-temurun ke bawah dari ayah ke anak laki-laki. Nah, ini mungkin sedikit untuk menggambarkan perbedaan tadi antara yang mitokondrial DNA dan Y-DNA. Kalau Y-DNA itu selalu dari jalur ayah, sedangkan mitokondrial DNA selalu dari jalur ibu. Artinya apapun perubahan misalnya di nenek ini, dia ada perubahan misalnya DNA-nya kalau kita anggap kodenya gampang, misalnya A, G, C, T, ada 4, kita hitung seperti itu. Lalu dari anaknya ini ada perubahan, ada mutasi, ada perubahan DNA jadi A, G, C, C misalnya. Nah, yang C perubahannya itu akan terus terbawa ke bawah. Nanti misalnya di bawah muncul lagi yang lain, mutasi baru lagi. Nah, itu lama-lama membentuk suatu gambaran marker tersendiri
baik yang di mitokondria maupun yang di kromosom. Nah, makin banyak mutasi tadi yang kita sebut dengan istilah SNP ya, atau single nucleotide polymorphism, itu akan membentuk suatu karakter yang bisa kita petakan. Nah, inilah yang disebut sebagai haplotipe atau haplotype. Jadi perubahan-perubahan SNP yang terangkai jadi satu, yang diturunkan terus-menerus, itu yang disebut sebagai haplotipe. Nah, itu pada satu orang. Kalau beberapa orang memiliki pola yang sama atau gambaran marker yang sama, namanya haplogroup. Nah, jadi haplogroup yang kita sebut haplogroup Y, itu karena sekelompok orang sudah membawa haplotipe yang sama tadi. Akibat apa? Akibat perubahan DNA atau mutasi DNA yang diwariskan terus-menerus. Nah, mungkin yang perlu kita pahami, apabila terjadi mutasi di jalur ini, misalnya kakek yang kelima ini, maka mutasi itu akan terus dibawa oleh anak ini bawahnya. Nanti mungkin di generasi yang ketiga ini muncul mutasi baru lagi. Berarti generasi keempat akan membawa 2 mutasi. Satu dari kakek pertama, satu kakek kedua. Nanti misalnya keturunan keempat membawa satu lagi. Nah, itu membentuk mungkin ada 5 mutasi pola. Nah, itu sudah menjadi haplotipe biasanya. Nah, jadi itu seperti itu. Makanya akhirnya dikatakan untuk kromosom X ini dia bisa melacak nasab yang cukup jauh karena memang dia tertelusur terus sampai ke atas. Begitu juga mitokondria. Nah, seberapa cepat laju mutasi ini, nah itu theoretical. Artinya ada pembuktian, tapi tetap tidak jadi satu suara. Ada beberapa formula, ada beberapa laju mutasi yang disepakati. Tapi kadang-kadang dalam publikasi itu masih berbeda-beda sedikit, walaupun mungkin perbedaannya nggak signifikan kalau dihitung menggunakan misalnya satu SNP itu dalam 3 generasi muncul biasanya. Nah itu dari pemeriksaan penelitian biasanya. Nah, saya kira inilah cukup menggambarkan bagaimana kalau kita bisa meyakini bahwasanya dengan kromosom Y kita bisa melihat nasab jauh. Nah, soal akurasi nasab jauh tadi, menurut kami dari dunia saintifik, sebetulnya bukan dari metode pemeriksaannya lagi, atau dari benar tidak pemeriksaannya, karena kita ketahui sekarang ini bukan lagi teknologi yang canggih sekali, sudah banyak sekali lab yang bisa, sudah punya tool-tool yang cukup terstandar. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau dia nasab jauh, pengakuan tentang siapa yang diperiksa ini itu jadi masalah. Nah, jadi mungkin intinya DNA ini membutuhkan suatu justifikasi. Nanti saya akan berikan di slide berikutnya. Nah, ini mungkin slide pamungkasnya barangkali, karena saya tidak akan panjang-panjang. Dari kita sebagai saintifik tentunya kita tahu bahwasanya ilmu itu dibukakan oleh Allah sesuai dengan masanya. Saya sangat yakin itu. Kenapa sekarang DNA jadi dibuka oleh Allah dengan jelas, makin lama makin tahu? Karena memang sudah waktunya kita bisa. Kalau dulu mungkin akan geger barangkali ya. Jadi pelan-pelan Allah itu kasih kita kemampuan buat memahami ilmunya sedikit demi sedikit. Dan sekarang sudah saatnya kita paham ini. Artinya memang Allah bukakan semua di sini, dan mungkin masih ada yang belum terbuka, kita belum tahu, ke depan akan ada lagi. Tapi artinya ini sudah saatnya. Nah, yang jadi prinsip saya adalah sebagai saintis yang beriman, insya Allah, apabila pemahaman saya terhadap saintifik ini bertabrakan dengan dalil nakli Al-Quran, maka saya akan mengalahkan logika saya dalam saintifik dan mengikuti Al-Quran. Itu yang saya pegang. Tapi ya mungkin tidak semua saintifik seperti itu. Karena ini akan muncul seperti yang tadi. Misalnya DNA mitokondria sebagai contoh. Para peneliti yang percaya evolusi itu mengatakan mitokondria itu tadinya makhluk sendiri yang masuk ke dalam sel makhluk tingkat tinggi, yaitu seperti manusia misalnya, lalu numpang hidup di situ. Jadi ibaratnya mitokondria itu makhluk khusus seperti bakteri, karena dia punya DNA sendiri kan. Jadi dia sudah ada sendiri, tapi dia hidup numpang di makhluk yang lebih tinggi seperti manusia misalnya, untuk bersimbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Kita mendapat energi dari dia, dia mendapatkan beberapa protein yang kita ciptakan dari DNA inti yang dia nggak punya. Memang seperti itu interaksi dalam tubuh kita. Artinya dalam sel kita itu mitokondria menghasilkan protein yang kita butuh dan energi, tapi dia sendiri memanfaatkan DNA kita untuk kebutuhan dia. Sehingga itu dianggap sebagai simbiosis. Nah, saya sebagai ilmuwan muslim tentunya melihat itu sebagai ilmu, tapi tidak meyakini itu. Artinya itu menafikan tentang munculnya manusia pertama yang kita yakin dari Al-Quran sebagai Nabi Adam tadi. Tapi sebagai saintifis mungkin sebagian masih tetap menganggap itu suatu yang perlu diyakini. Nah, begitu juga dengan DNA seperti ini. Jadi kalau kita yakin misalnya Nabi Adam memang dari perhitungan sekarang, perkiraan mungkin sekitar 200.000 lebih lah dari tahun sekarang, 200.000 tahun munculnya.
Nah, terus-menerus sampai ke sekarang sudah cukup banyak generasinya. Tentunya itu akan membuat pola mutasi yang sudah cukup banyak. Nah, itulah yang akhirnya membuat para saintis akhirnya mengelompokkan menjadi pola-pola khusus atau marker-marker khusus yang sudah menjadi suatu nama-nama haplogroup yang kita tahu. Dari A, B, C, sampai macam-macam. Nah, kalau di gambar ini kita lihat, jadi sudah sejak puluhan ribu tahun yang lalu sudah ada istilah haplogroup J. Maksudnya sudah diperkirakan munculnya di masa-masa itu ya, walaupun sekarang sudah orang menemukan. Tapi dari masa-masa itu sudah diperkirakan ada kelompok-kelompok ini. Jadi kalau Anda mengatakan J1, itu sudah puluhan ribu tahun sebelum Nabi Ibrahim misalnya. Sudah ada di situ. Nah, jadi kalau saya lihat gambar ini, kita lihat ada misalnya ada sekelompok manusia atau populasi di masa lalu sebelum masa Nabi Ibrahim. Itu sudah ada peta-peta seperti ini, J1, J2, R, dan lain-lain. Nah, salah satunya inilah yang merupakan haplogroup dari Nabi Ibrahim. Tapi kita kan tidak tahu, karena kita tidak pernah punya akses untuk memeriksa DNA Nabi Ibrahim. Begitu juga dengan kelompok-kelompok yang lain, misalnya dari bani-bani yang lain yang bukan dari Nabi Ibrahim. Itu juga mewarisi atau membawa haplogroup tertentu. Nah, Nabi Ibrahim kita tahu menurunkan Bani Israel dari Nabi Yakub dan Bani Ismail yang menjadi Rasulullah. Dan ini pun kita semua tidak bisa mengetahui apa sebetulnya haplogroup mereka. Walaupun kita tahu kalau dari Nabi Ibrahim sudah punya haplogroup tertentu, pasti ini akan mewarisi haplogroup yang sama. Karena dari jalur laki-laki. Nah, masalahnya kita berada di sini sekarang. Jadi kita anggap aja misalnya yang Ba'alawi dan Qabail-Qabail lain yang Husaini atau Al-Hasani, itu kita ada di sini sekarang. Jadi ternyata misalnya ada yang mengatakan ini dia saya dari keturunan Sayyidina Husain misalnya, dari Ba'alawi atau dari Qabail yang lain. Diperiksa pertama kali misalnya yang di family tree mereka mendapatkan dari keturunan Sultan Yordan ya kalau nggak salah ya. Dan ternyata yang periksa itu haplogrupnya J. Jadi artinya saat ini kita mendapatkan ada yang mengatakan dia keturunan dari Rasulullah atau Bani Hashim atau Imam Ali dari J1 haplogrupnya. Nah, di sini kita untuk memastikan apakah benar J1 ini punya dari Imam Ali maupun dari naik ke atas sampai ke Nabi Ibrahim, tentunya kita nggak punya pembanding. Kita nggak punya database DNA dari Nabi Muhammad, dari Nabi Ismail, dan nggak ada. Akhirnya tentunya kita akan mencari kelompok-kelompok terdekat yang mengaku keturunan yang sama misalnya. Lalu kita dapatkan, oh ternyata kok berbeda. Ada yang mengaku juga dia keturunan dari Husain, tapi dia membawa haplogroup misalnya E atau G misalnya. Nah ini membuat kita menjadi bingung. Berarti ada perbedaan. Nah, bagaimana kita memastikannya lagi? Makin bisa kita mencari pembanding yang kita anggap memiliki pola yang diturunkan dari tokoh yang atas yang sama, itu bisa kita pakai. Nah, makanya mungkin polemik ini muncul karena kita paham penelitian tentang haplogroup ini yang dilakukan oleh kelompok-kelompok di dunia barat sana untuk melacak tentang keturunan orang-orang Bani Israel dari keturunan Nabi Harun dan lain, itu sudah berjalan bertahun-tahun. Nah, karena logikanya adalah mereka, kalau betul artinya mereka dari keturunan Nabi Harun misalnya, ini memiliki haplogroup tertentu, logikanya pasti adalah yang keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Ismail dan Muhammad pun, Nabi Muhammad, itu harusnya memiliki pola yang hampir serupa. Nah, oleh karena itu, akhirnya, saat ini mungkin yang menjadi perdebatan adalah, kenapa dikatakan, kalau dia J1 atau J2, ini sebenarnya J1 ini yang besar sekali, di bawahnya ada klit-klit lagi, subklit lagi yang menjadi cirinya, tapi kita anggap aja gampangnya, kalau dia keturunan Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail atau Nabi Muhammad karena sejalur, harusnya dia J1, karena tadi di antara tiga tadi J1 misalnya R dan G, ternyata di kelompok yang Yahudi ini atau Bani Israel mereka umumnya J. Oh, berarti karena memang satu arah dari Nabi Ibrahim, sebagai sepupu kita berharap seharusnya yang dari keturunan Nabi Muhammad pun membawa J sebagaimana sepupunya di kelompok Yahudi ini. Itu yang menjadi ide. Nah, itu mungkin logika yang paling linier lah, paling gampang untuk memahami mengapa jadi bisa menggunakan pembanding seperti itu. Artinya kita memang mengatakan, oh nggak mungkin dong menggali kubur para leluhur, itu nggak pantas. Benar, tapi bisa nggak kita cari petanya? Bisa, dengan cara membandingkan dengan kelompok-kelompok yang kita anggap masih punya jalur yang
sama mungkin dari sisi haplogrup. Nah, ada nggak kelemahannya? Ada. Kelemahannya adalah sama tadi ya. Misalnya gini, kalau dari keturunan Nabi Muhammad saja yang hanya mungkin baru 40 sampai 45 generasi sudah tampak perbedaan seperti ini, artinya ada bermacam-macam haplogrup. Padahal kita tahu kobail-kobailnya dari keturunan Rasulullah itu sebagian besar cukup rapi dalam menjaga catatan nasabnya ya. Dia punya banyak sekali itu. Bagaimana dengan kelompok Yahudi ini yang nyandarnya ke Nabi Harun? Kan mereka mengaku Kohani misalnya, itu kelompok keturunan Nabi dari Nabi Harun ya, para pendeta. Mereka jauh lebih panjang lagi perjalanan nasab dibanding yang dari Rasulullah ke keturunan sekarang. Nah, sedangkan mereka ini dari hasil penelitian, nah, saya langsung bawa ke penelitian, mungkin Vetandor akan bahas lebih jauh. Nah, penelitian selama ini yang dilakukan untuk membuktikan apa sebetulnya pola haplogrup dari kelompok Kohen atau keturunan Nabi Harun ini, mereka mengambil kelompok-kelompok yang memang dikatakan secara eksklusif menjaga keturunan, tapi tidak seperti kita yang mempunyai misalnya pencatatan nasab sampai ke Harun misalnya. Itu tidak ada biasanya. Karena nanti kita lihat dalam paper dikatakan bagaimana dia menjustifikasi ini keturunan Harun dari kata-kata bin sampai 3 kali misalnya. Dia siapa, ayahnya siapa, kakeknya siapa. Atau kalau bisa lebih-lebih. Nah, dari situ self claim seperti itu akan dikelompokkan dalam kelompok yang Kohani misalnya, keturunan ini. Jadi kalau itu justifikasi. Sedangkan kalau kita di sini, kelompok ini, nggak bisa begitu barangkali. Karena kita sudah tahu ini harus terlacak sampai ke dalam buku nasab yang sampai tinggi. Jadi logikanya kalau di sini kita sudah mengalami hal yang seperti ini, bagaimana kita menjustifikasi kalau di kelompok yang Nabi Harun ini, bahwasanya self-claimnya benar, kalau kami keturunan Harun, dengan jarak yang jauh lebih panjang dan tanpa pendamping catatan nasab yang rapi seperti yang kita punya di kelompok Al-Husaini ini. Nah, jadi barangkali ini kuncinya. Kita tidak menafikan bahwasanya penelitian haplogrup ini penting dan bisa melacak nasab. Yang kita khawatirkan adalah apakah sampelnya representatif, memang mewakili betul-betul itulah kelompok keturunan Nabi Harun. Karena kita tahu Yahudi ini udah berapa kali mengalami pengusiran, pemusnahan juga, bahkan walaupun nggak semua, ada beberapa kali di zaman Nebukadnezar, zaman Romawi, berapa kali mereka diserang lah ya. Nah, apakah mungkin dari statistik betul sekarang J1 kita anggap J58 lah kalau di itu yang paling banyak. Jadi penelitian terakhir sampai 2010 itu mengatakan 2009 yang terakhir sekitar hampir 50% tuh kelompok Yahudi ini di J1 ini, keturunan Nabi Harun, Kohanim. Nah, berarti kalau secara statistik memang yang paling banyak itu yang paling mungkin. Sehingga kita berkata kemungkinan besar keturunan Nabi Harun adalah J1. Dengan demikian, keturunan Nabi Ismail juga seharusnya J1. Nah, kalau kita menganggap persentase tadi sudah mutlak. Tapi disitulah letaknya penelitian. Kenapa dikatakan dia research? Kita diminta untuk terus mencari. Research. Ulangilah pencarian itu. Tidak final. Jadi ada kemungkinan penelitian-penelitian lebih lanjut yang bisa mengambil sampel lebih banyak dan lebih mewakili perwakilan Kohanim yang lebih jelas, Yahudi yang lebih pasti nasabnya, itu mungkin menghasilkan yang sedikit berbeda. Artinya kita tidak mengatakan hasilnya salah, tidak, sampai sejauh ini yang paling kuat memang. Artinya mengatakan J1 lah yang paling banyak di kelompok Kohanim. Nah, mungkin yang menarik adalah dia punya peringkat. Jadi kalau J1 yang paling banyak kedua itu J2. J1 J2 ini berbeda jauh, ribuan tahun. Sampai akhirnya terdapat 2 Nabi Ibrahim di sini. Artinya katanya, kalau Anda percaya J1, Nabi Ibrahimnya akan ada di tahun Nabi Ibrahim sekitar tahun 3000-4000 sebelum Masehi. Tapi kalau Anda percaya yang J2 yang benar, Nabi Ibrahimnya beda, ada lagi di pola Ibrahim yang kedua. Jadi kasarnya di Kohanim sendiri mereka punya marker Ibrahim yang berbeda J1 J2. Nah, apalagi mereka punya banyak haplotip. Mereka ada R, ada E, bahkan ada G juga. Nah, sehingga kita katakan masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Nah, sekali lagi ini seperti main puzzle ya. Selagi belum banyak data yang dikumpulkan, itu seperti akan ada yang kurang-kurang terus. Makin banyak penelitian, makin banyak sampel diperiksa, maka makin lengkaplah puzzle tadi. Nah, jadi kita sekali lagi tidak kafir data. Karena ada yang mengatakan kita kafir data dengan mengatakan DNA itu tidak bisa dipakai. Tidak seperti itu. Kita mengakui DNA bisa dipakai, yang kita perlukan adalah validitas itu perlu terus dipertanyakan untuk melihat apakah hasil penelitian ini valid atau tidak.
Nah, barangkali terakhir ini yang saya tunjukkan dari penelitian Hammer, ini yang jadi rujukan utama lah untuk Cohen tadi, bagaimana dia muncul dengan kekuatan G sebagai DNA utama. Dia mengatakan genotyping yang lebih luas untuk cohanim kromosom Y ini, dengan membaca lebih banyak lagi haplogrup yang berbeda, itu akan mampu memberikan keterangan yang lebih lengkap. Artinya si peneliti sendiri menganjurkan, menyarankan atau punya inisiatif, nanti mungkin lebih bagus kita periksa lagi lah haplogrup yang beda-beda ini lebih luas lagi, agar punya kemampuan buat memastikan lagi bagaimana yang paling tepat. Jadi artinya dia membuka celah. Jadi bagaimana kalau celah yang udah ada ini, kalau sampai kita mengatakan ini sudah pasti nggak perlu lagi celah, itu sudah agak aneh ya. Dan di sini juga dikatakan bahwasanya ada tentu dalam suatu postulat ya, semua penelitian itu perlu sampel yang representatif, yang mewakili populasinya. Jadi mungkin kalau mau terbaik adalah untuk Ba'alawi, mungkin kita atau mungkin Bani Husaini, kalau bisa ada penelitian yang mengambil sampel representasi dari tiap-tiap qabail, dibuat penelitian sendiri untuk Bani Husain, lalu muncul suatu hasil yang bisa melihat apa aja jenis haplogrupnya. Nah, tidak selalu yang atas atau yang lebih tinggi pangkatnya membatalkan di bawah. Artinya sekarang kan kita terkesan terkunci oleh haplogrup yang dibuat oleh Kohanim. Bisa saja hasil kita yang dibawa ini nanti malah bisa membalik ke mereka. Artinya misalnya kalau dianggap sekarang ada mungkin di Indonesia ada J1 misalnya, ya, J1 itu barangkali suatu saat nanti kita bisa lihat apakah mungkin misalnya Al Husain itu dengan J1-nya, kalau kita lihat ternyata trackingnya agak berbeda dari yang ada di atas. Jadi sekali lagi saya kira ya tadi tugas saya sebagai memberi opini dari sisi ahli, menyebutkan bahwasanya tidak ada yang mustahil, dan mungkin terakhir bagi yang mendewakan ilmu DNA itu perlu hati-hati, karena sebetulnya teori evolusi haplogrup ini itu akan membawa pada hal-hal yang sekarang sudah mulai dibuktikan. Katanya manusia ini ternyata sebetulnya Nabi Adam itu tidak muncul dengan sendirinya. Jadi pola ini akan membawa pada munculnya adanya orang tua dari Nabi Adam. Itu sampai muncul sudah teori seperti itu. Dan bahkan ada Adam lain sebelumnya, dan bahkan Siti Hawa pun dianggap bukan satu sebetulnya. Ada perempuan-perempuan lain yang itu sudah menjadi publikasi di beberapa, dan sudah menjadi dianut oleh peneliti sains di Indonesia juga beberapa yang sudah berani menganggap seperti itu. Dan juga ada yang mengatakan keturunan Nabi Adam itu ada yang sudah bercampur DNA-nya dengan manusia purba, Neanderthal, sehingga terdapat DNA mereka di keturunan Nabi Adam juga. Nah, hal-hal seperti ini barangkali kalau saya pribadi sebagai saintis di bidang DNA, karena bertentangan, saya katakan tadi, begitu ilmu ini, walaupun saya mengakui ini ilmu yang terbuka, ada datanya, tapi tidak sejalan dengan dalil naqli Al-Quran, saya tidak berani meyakininya. Jadi lebih baik saya dikatakan kafir data daripada kafir sebenarnya, karena saya mendustai Al-Quran. Saya kira mungkin cuma itu dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, saya pengen pertajam ya, dalam artian sebelum nanti masuk ke contoh saudara Muhammad Assegaf kan akan berbicara soal haplogrup dari Bani Alawi, begitu kan ya? Baik, tapi sebelumnya saya ingin kemudian mengkonfirmasi, karena ifadatul awam ini saya bahasa awam saya saja, beberapa pertanyaan langsung dijawab saja, begitu ya. Baik, tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan begini, bahwa DNA itu ini berbeda dengan isbat nasab berarti ya. Kalau DNA itu bisa melihat anak secara biologis, ya. Tapi nasab itu berbeda, karena misalkan ada anak zina itu juga bisa dideteksi dengan DNA. Ya. Begitu betul ya? Dari sisi tinggi gitu ya. Baik, baik. Jadi anak zina bisa dideteksi dengan DNA, tapi nasab belum tentu dapat waris, kan begitu ya? Baik, siap. Nasab belum diakui. Baik. Selanjutnya pertanyaan saya, tahun berapa sih dimulai untuk mengidentifikasi DNA? Apakah ada datanya misalkan dari 500 tahun yang lalu, atau pada masa modern awal misalkan di abad 13-14, atau seperti apa? Penelitiannya mulai kapan? Ya. Kalau DNA sendiri ditemukan baru beberapa puluh tahun terakhir ya. Berapa tahun terakhir? Tahun-tahun 80-an, saya lupa tahun tepatnya. Nanti saya di framing kalau saya salah nih kan. Baik. Banyak yang merekamin sebetulnya. Baik. Ya intinya DNA sendiri secara struktur yang detail bisa dibuktikan secara molekuler itu ya beberapa puluh tahun terakhir. Berapa tahun terakhir? Artinya penelitian ini berkembang seiring dengan kemampuan kita melacak tadi. Misalnya haplogrup ini belum lama sebetulnya. Baik. Lalu data yang kemudian diambil, misalnya dia keturunan Harun, itu data dari mana ambilnya? Nah itu tadi, karena kita tidak mungkin kalau ada yang kita belajar tentang fosil ya, keturunan, kita mendapatkan tulang belulang dari misalnya Dinosaurus.
terlalu jauh barangkali karena ini manusia. Baik. Misalnya ada manusia purba di Indonesia misalnya, kita pengen tahu apakah dia termasuk manusia yang golongan dari Homo sapiens sekarang. Nah, kita bisa ambil dari tulangnya. Baik. Itu bisa. Seberapa juta tahun yang lalu misalnya kalau masih baik kondisinya itu masih bisa. Tapi kalau sudah rusak mungkin akan sulit. Kalau manusia bagaimana? Kan Nabi Harun itu bagaimana? Data Nabi Nah Harun. tadi karena kita tidak mungkin menemukan fosilnya, maaf nih, dari Nabi Harun tentunya. Paling tidak kalaupun ada orang-orang yang dianggap sezaman, ada tulang yang secara ukuran periksaan karbonnya misalnya ini sudah memiliki usia selevel dengan Nabi Harun. Tapi apakah betul itu dari sekitar itu kita belum tahu. Jadi tadi dia menggunakan pembanding. Jadi artinya dianggap kalau kita menemukan orang-orang yang mengaku keturunan Nabi Harun, maka apapun haplogrup yang terbanyak di situ itu yang asumsi sekarang. Baik. Oh, jadi ada misalnya ada 1000 orang ngaku keturunan Nabi Harun, 500 diantaranya haplognya J. Iya. Oh, berarti kemungkinan besar J. Baik, tapi itu baru dimulai kira-kira beberapa puluh tahun belakangan ini. Baru 10-20 tahun terakhir. Baik, oke. Selanjutnya, kalau logikanya seperti itu, apakah kemudian DNA-nya Bani Alawi, misalkan begitu, itu sama dengan DNA-nya keturunan Yahudi karena sama-sama masuk dalam haplogrup yang sama, itu Ibrahim? Kalau memang Yahudi yang kita mau bandingkan betul-betul keturunan Nabi Ibrahim, dan kalau benar Ba'alawi keturunan Nabi Ibrahim, seperti itu ya kita ngomongnya. Seharusnya kan logikanya saya ngomong seperti itu ya. Muhammad lalu ke Ismail ke Ibrahim. Ya, dari gambar ini seharusnya mereka memiliki haplogrup yang sama atau paling enggak di klit-klit yang mendekati satu sama lain. Itu yang seharusnya. Berarti lalu kemudian kalau sampelnya benar. Kalau sampelnya benar. Makanya nanti justifikasinya bagaimana? Baik. Misalnya kita mau tahu Anda benar nggak keturunan Rasulullah? Dari mana? Dari nasab kan? Dari buku nasab. Bisa kita pegang. Tapi yang dari Cohen tadi, mereka tidak punya itu, mereka cuma self claim 3 generasi ke atas. Nah, ya kita bisa lihat mana yang lebih rapuh sebetulnya. Apakah mereka yang punya kekosongan lama seperti ini atau kita? Baik, karena kemudian ada tanggapan bahwa misalkan salah seorang dari Bani Alawi itu punya haplogrup yang sama dengan ini misalkan gitu. Itu bisa saja terjadi ya dengan Yahudi misalkan. Itu bisa saja terjadi begitu ya. Bisa terjadi, bahkan sesama keturunan Husain pun bisa ada perbedaan. Hanya saja kemudian yang kemudian dipertanyakan, betul nggak data atasnya? Ya, artinya apakah kita mau berpatokan Yahudi ini pasti benar sehingga kita mengatakan kalau beda dengan mereka kita salah? Baik. Atau kita mengatakan mereka mungkin saja ada celah lain karena 50% yang benar, 50% lagi masih ada membuka kemungkinan. Baik. Lalu ini seperti metode Yai Imaduddin juga sebenarnya, musyajar sama mabsud begitu ya. Betul. Nah, kalau yang atasnya bagaimana, yang bawahnya bagaimana? Pertanyaan selanjutnya, apakah kemudian ketika tools ini kan sudah berkembang 30 tahun nih, lalu data-data itu sudah ada untuk ke bawah? Misalkan nanti saudara Hanif punya anak, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Bisa nggak kemudian itu dicek bahwa ini benar keturunannya saudara Hanif? Kalau sekarang untuk yang masa depan ya? Iya, kalau saya manggil Ustadz Hanif karena sudah ada sampelnya begitu. Ya. Kalau Ustadz Hanif sudah pernah merisahkan DNA-nya dan terdata, nanti gampang saja mungkin keturunan yang jangankan cuma 10 keturunan, 20-30 tahun lagi, 20-30 generasi pun masih bisa menemukan apakah betul keturunan dari. Oh baik. Tapi dari Ustadz sekarang ke bawah. Ya, kalau karena sudah masih ada ke atas, kita bisa simpan data DNA-nya sudah. Baik. Yang atas nggak ada, kita mesti melacak kemana-mana tadi. Baik. Oke. Jadi itu ada kelemahan. Baik. Mungkin ada satu yang saya belum sebutkan tadi yang menyangkut tentang Al-Quran ya. Kita tahu bahwasanya dalam surah Al-Isra kan dikatakan Yahudi itu bangkitnya 2 kali ya. Baik. Dan kalah 2 kali juga. Kalau kita melihat dalam surah Bani Israel itu berarti kan Quran yang mengatakan Bani Israel itu jelas keturunan Yakub ya. Artinya dia bukan dari, nggak mungkin Allah itu memberikan sesuatu yang tidak jelas di situ. Nah, kalau kita lihat sekarang kita anggap mereka kita walaupun banyak yang berpendapat apakah sekarang dianggap kebangkitan yang kedua atau sebetulnya sudah lewat atau mungkin belum. Kalau kita anggap misalnya ini kebangkitan kedua, mereka sudah kumpul dengan kekuatannya dan membuat kesalahan lagi dengan lakukan syukuran kedua. Nah, kalau di Israel sekarang sebetulnya DNA-nya paling beragam. Mereka paling banyak haplogrupnya, jauh lebih bervariasi dibanding DNA yang diperiksa di kemarin. Nah, kalau Allah menyebut mereka sebagai Bani Israel, artinya dalam Al-Quran pun ada kemungkinan kan di sini Bani Israel, tapi ternyata haplognya beda-beda. Dari isi Al-Quran pun sudah memungkinkan itu terjadi. Saya nggak mewakili mengerti apa maksud Allah, tapi kita bisa berpikir di situ. Artinya tidak ada detail yang bisa memastikan karena toh Bani Israel pun sekalipun masih punya keragaman di situ sebagai bukti mungkin ya.
Baik. Itu opsional seperti Baik, itu. cukup jelas ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian memahami ini begitu metodologinya. Walaupun saya juga belum bisa menjelaskan XY dan lain sebagainya, tapi yang pasti begini bahwa pemaparan dari peneliti DNA Dr. Zain mengatakan bahwa DNA itu memungkinkan sebenarnya untuk bisa melihat silsilah keturunan. Hanya saja masalahnya tidak punya data pembanding. Karena tes DNA ini baru muncul penelitian 30-40 tahun ini data yang kemudian mungkin salah, tapi coba dicek lagi bahwa belum banyak data-data, apalagi kita sampai sampel ke Nabi Ibrahim atau sampel ke terdekat misalkan Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Itu aja ya. Dan di soal nasab ini berarti bukan hanya soal DNA, tapi ada tradisi tradisi tulisnya, harus ada justifikasi. Justifikasinya itu berupa tulisan. Jadi tetap harus menggunakan teori metodologi isbat nasab. Atau syuhroh tadi barangkali. Iya, atau ada tradisi syuhrohnya begitu. Baik. Oke, mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian jelas. Nah,